Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 18 Agustus, judul renungan kita, Menyucikan Seluruh Kehidupan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 27 dan 28. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Tidak peduli apa yang mereka katakan di kelas sains, hanya ada satu sumber kehidupan, Tuhan. Ini adalah bagian yang sangat menarik. Banyak orang zaman baru atau neopagan akan mengatakan bahwa mereka percaya hal yang sama. Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Tuhan adalah segalanya. Hal ini sebenarnya berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh ayat ini. Allah tidak berada di dalam segala sesuatu, melainkan segala sesuatu berutang keberadaannya kepada Allah. Ada perbedaan yang besar. Kepercayaan Hindu menganggap semua kehidupan adalah suci dan memang seharusnya begitu. Namun alasannya agak miring. Jika Anda mengalami reinkarnasi tanpa henti, dan jika Anda mungkin kembali sebagai serangga atau sapi, maka sebaiknya saya tidak membunuh serangga atau sapi. Jika Tuhan ada di dalam segala sesuatu, maka kita harus berdoa kepada pohon sebelum menebangnya untuk dijadikan rumah, bukan? Kaum fundamentalis, baik dari kalangan Kristen maupun yang lainnya, menentang gagasan tersebut dan memang benar. Alasan mereka juga miring. Tuhan ada di atas dan di luar. Dia tidak ada di sini sama sekali dan hanya dekat dengan mereka yang mengikuti aturan yang benar dan cara yang benar. Jadi, kita dapat membunuh tanpa hukuman, menggunakan bumi sebagai milik kita, dan bahkan membunuh mereka yang tidak setuju dengan kita, terutama jika mereka hidup dengan seperangkat aturan yang berbeda. Anak-anak, di dalam Kisah Para Rasul, Paulus langsung menuju ke inti permasalahan, dan dalam teks yang satu ini, kita memiliki keamanan dari kedua hal yang ekstrim. Kita hidup di dalam Dia. Dia tidak jauh, Dia peduli. Oleh karena itu, hidup ini sakral bukan karena Anda mungkin secara tidak sengaja membunuh Tuhan, tetapi karena Anda akan membunuh sesuatu yang Tuhan pedulikan. Orang Kristen yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari setiap momen akan belajar untuk peduli terhadap apa yang Tuhan pedulikan dari planet ini, hewan, hingga setiap manusia, termasuk yang sakit, yang sekarat, dan janin yang sedang dia rajut dalam rahim ibunya. Kita bisa baca dalam Mazmur pasal 139 ayat 13. Keputusan yang diambil mungkin berbeda, tetapi keputusan itu dibuat karena orang tersebut dengan jujur berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi apa yang Dia kasihi. Dan jika ada kesalahan yang dibuat, maka kita dapat terhibur dengan pengampunan dari Tuhan yang dekat ini. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan di atas saya, di bawah saya, di samping saya, di dalam diri saya,
tunjukkanlah kasih-Mu kepada saya. Saya rindu untuk melihat yang Engkau lihat, untuk mengasihi dan memperhatikan seperti Engkau mengasihi dan memperhatikan. Saya ingin melihat kehidupan sebagai sebuah anugerah yang suci, bahkan ketika itu tidak terlihat indah di dunia yang kacau ini. Saya ingin tahu di dalam lubuk hati saya yang terdalam bahwa saya hidup, mengasihi, bergerak di dalam Engkau, dalam kehendak-Mu. Amin.